Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Faradiba Hidayah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah NIM 195211055. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi dari bisnis retail Luas Sragen. Nah, yang berikutnya ada profil usaha. Luas merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang retail, yang usahanya mencakupi kebutuhan bahan pokok keluarga yang ada di kota Sragen. Luas Sragen terletak di Jalan Sukowati nomor 386, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Letak yang strategis berada di tengah kota sehingga banyak dijangkau masyarakat. Pendiri dari Luas ini yaitu oleh Bapak Hendarto Prasetyo yang didirikan pada tahun 1965, yang saat ini bergerak di berbagai daerah. Nah, berikutnya ada visi dan misi. Dalam menjalankan usahanya, Luas ini terdapat visi yang pertama meningkatkan kualitas SDM, dan yang kedua meningkatkan sarana perusahaan agar perusahaan berkembang secara kompeten. Nah, di sini juga ada misi, yaitu yang pertama menyediakan barang kebutuhan pokok sehari-hari secara terus-menerus, yang kedua memanfaatkan peran teknologi, dan yang ketiga memelihara dan meningkatkan peran perdagangan dalam masyarakat. Nah, berikutnya ada jenis-jenis produk. Jenis-jenis produk ini di sini ada barang mentah, barang jadi, barang setengah jadi, dan barang ekonomi. Dalam barang mentah, barang dasar untuk membuat barang lain, misalnya seperti beras, telur, tepung, seperti itu. Lalu ada barang jadi, barang siap pakai, misalnya ada baju, sendal, sepatu. Barang setengah jadi, bahan baku yang diolah untuk menghasilkan bahan lainnya, misalnya ada padi diolah untuk menjadi beras. Untuk barang ekonomi, barang kebutuhan manusia, misalnya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran di sini terbagi menjadi 3, yaitu ada produk, tempat, harga, dan diskon. Yang pertama ada produk pakaian. Produk yang dijual di Luas Sragen ini ada produk pakaian, elektronik, makanan, mainan, peralatan tulis, sabun, dan sebagainya. Barang tersebut ditawarkan di Luas Sragen untuk meningkatkan pelanggan. Jadi pelanggan mudah mencari barang yang ingin dibeli di Luas Sragen. Berikutnya ada tempat. Lokasi Luas Sragen ini berada di Jalan Sukowati nomor 386, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Letak yang strategis berada di tengah kota sehingga banyak dijangkau masyarakat. Yang ketiga ada harga dan diskon. Harga yang ditawarkan termasuk harga yang murah dan terjangkau dibandingkan dengan harga jual lainnya. Selanjutnya ada aspek SDM. Dapat dilihat dari ada di situ ada susunan ya. Yang pertama ada atasan, pimpinan. Pimpinan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada personalia dan pemasaran. Dalam personalia terbagi menjadi 3, yaitu ada staff market dan staff counter. Dari staff market dan staff counter ini terbagi menjadi koordinator, pramuniaga, dan pramuniaga. Kemudian ada gudang dan keamanan. Untuk pemasarannya ada kasir, pembelian, dan bagian pembukuan. Jadi dalam perusahaan Luas Sragen ini telah disusun aspek SDM-nya untuk menjalankan pemasaran. Nah, berikutnya ada tata letak, dapat dilihat dalam layar. Sebelum memasuki Luas, di sini di bagian depan terdapat teras di bagian kanan dan kiri. Dan selanjutnya dalam memasuki Luas itu disambut dengan banyak promo baju, dan di samping kanan kiri itu terdapat baju dan produk kain lainnya. Kemudian di belakang promo itu terdapat aksesoris HP. Di belakang aksesoris HP itu terdapat kasir 2, dan di mana kasir 1 itu terdapat di belakang di samping kain dan baju. Kemudian di situ ada tangga untuk turun, dan di belakang kasir 2 itu terdapat tangga untuk naik, dan di bawahnya ada aksesoris untuk seperti jepit rambut, kucir, dan lain sebagainya. Kemudian di skincare, dan di situ
Di belakang stand skincare di situ ada pintu masuk untuk memasuki market. Sebelum memasuki ke market dalam pusat perbelanjaan, di situ ada tempat penitipan barang, sehingga konsumen harus menitipkan barang seperti jaket, tas. Seperti itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam market. Dalam market tersebut terdiri dari penataan tata letak yang sangat rapih dan juga tersedia promo. Di situ ada rak-rak untuk bahan baku yang dicari oleh pelanggan. Nah, di sisi berikutnya ada manajemen relasional dalam bisnis retail. Yang pertama ada mengidentifikasi pelanggan, pengelompokan pelanggan, dan interaksi dengan pelanggan. Dalam mengidentifikasikan pelanggan, pada observasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami di Luas Sragen, dalam mengidentifikasi terhadap pelanggan, perusahaan mampu menghimpun pelanggan dengan persediaan produk sesuai kebutuhan primer. Yang mengelompokkan pelanggan itu berdasarkan observasi yang telah dilakukan kelompok kami, ditemukan bahwa dalam penyediaan produk mereka mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmentasi demografis, yakni berdasarkan jenis usia dan kelamin. Yang ketiga ada interaksi dengan pelanggan. Di sini dalam menjalin relasi dengan pelanggan, Luas Sragen memperhatikan beberapa hal, masalah dari biaya dan efektivitas dari interaksi yang telah dilakukan. Berikutnya ada aktivitas customer relationship marketing. Di sini terdiri dari communication, personalization, dan rewarding. Dalam menjalin komunikasi dengan konsumen maupun pelanggan, karyawan Luas Sragen memberikan informasi yang lengkap terkait produk menyertakan harga di setiap rak. Untuk personalisasi dalam pelayanan yang diberikan, Luas Sragen dapat membentuk interaksi yang baik dengan konsumen. Yang ketiga ada rewarding. Reward yang diberikan Luas Sragen yakni memberikan kupon dan promo dengan minimal pembelian kepada pelanggan, memberikan penawaran yang menarik yakni sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan untuk berbelanja di Luas Sragen. Berikutnya ada analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Yang pertama ada faktor mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu terbagi menjadi faktor lingkungan, yaitu ada budaya. Budaya yaitu masyarakat Indonesia yang konsumtif, masyarakat yang senang berbelanja dalam kebutuhan pokok. Kemudian ada kelas sosial. Dilihat dari kelas sosialnya, masyarakat yang tinggal di daerah lokasi Luas Sragen merupakan masyarakat dengan golongan kelas menengah dan kelas ke atas. Kemudian ada faktor pribadi. Dilihat dari faktor pribadi yang mempengaruhi konsumen membeli produk Luas, seperti lokasi yang strategis, tempat parkir yang luas, dan harga yang relevan lebih murah daripada toko retail lainnya. Kemudian yang kedua ada faktor proses psikologis. Di situ ada motivasi. Dikarenakan produk yang dijual di Luas Sragen sangat beragam, maka motivasi konsumen tidak ingin membeli produk yang disesuaikan dengan kesukaan atau keinginan. Berikutnya ada persepsi. Dilihat dari persepsi konsumen, Luas Sragen memiliki persepsi yang bagus terkait dengan produk yang dijual dan dari pelengkapannya dan kualitas harga. Yang ketiga ada pembelajaran. Dilihat dari pembelajaran, konsumen telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan gambaran produk apa saja yang dijual di Luas Sragen. Kemudian ada aspek sebelum pembelian. Dari kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi kebutuhannya yaitu dengan mengunjungi store Luas Sragen untuk membeli salah satu produk yang dijual. Nah, selanjutnya ada pengelolaan bisnis retail. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan konsumen, yaitu ada barang umum atau barang terbatas. Barang yang tersedia di Luas Sragen memiliki berbagai variasi barang seperti peralatan rumah tangga, perabotan, alat sekolah. Selain itu, mereka juga menyediakan barang seperti fashion, tas, sepatu, aksesoris, dan barang lainnya. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok atau barang fashion. Barang yang disediakan di Luas Sragen juga menyediakan beberapa barang kebutuhan pokok barang fashion seperti pakaian, sandal, dan sepatu. Yang ketiga ada barang musiman. Barang musiman merupakan barang yang dibutuhkan pada waktu tertentu dijual pada periode atau musim di Luas Sragen. Misalnya musim hujan, mereka menyediakan payung dan jas hujan. Nah, yang kedua ada pengaturan display penyimpanan.
Produk luas Sragen yang tersedia penataannya sesuai dengan kategori jenis ataupun fungsi, misalnya peralatan dapur, penataan di rak yang sama. Yang ketiga ada penanda produk dengan barcode. Di luas Sragen, produk yang dijual setiap produknya diberikan barcode untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pembayaran dan berhitungan jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Yang keempat ada pencatatan transaksi di komputer. Pada store luas Sragen, para karyawan melakukan pencatatan transaksi pembelian di komputer untuk dilakukan penginputan data. Yang kelima ada manajemen inventory yang melakukan pengecekan dan perhitungan barang yang dilakukan karyawan untuk mengetahui barang apa saja yang sudah terjual. Nah, dari hasil observasi yang telah saya jelaskan tadi, di sini ada kesimpulan, yaitu Luwes menghadirkan berbagai produk bervariasi dari produk lokal, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang baik, promosi yang menarik, serta lokasi Luwes yang strategis. Membuat Luwes banyak dijumpai pelanggan untuk membeli produk yang dicarinya oleh konsumen. Meskipun banyak kekurangan yang terdapat di Luwes, tetapi masih bisa diperbaiki. Baik, cukup sekian hasil observasi bisnis retail yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.